pada pengalaman emosional yang mendalam dan menyakitkan yang mempengaruhi kesejahteraan psikologi seseorang. Ini saya ambil dari Kosofian ya. Jadi nanti kalau ini dari mana ya? Ini dari Kosofian. Kosofian dari mana? Saya nggak tahu. Pokoknya saya ambil dari Kosofian aja. Gitu ya. Luka batin merujuk pada pengalaman emosional yang mendalam dan menyakitkan yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang. Kesejahteraan psikologis artinya apa di sini? Ada bahagianya tuh terpengaruhi. Bahagianya mungkin berkurang. Kesejahteraan psikologisnya mungkin berkurang. Nah, luka batin ini sering kali berhubungan dengan perasaan terluka, kecewa, trauma pada peristiwa tertentu. Sehingga luka batin itu sering dimulai dari peristiwa. Peristiwanya seperti apa yang membuat itu menjadi emosi. Jadi emosi negatifnya itu muncul. Nah, emosi negatif muncul kalau ini berulang-ulang kali terjadi, ini menjadi keyakinan. Seperti itu. Dan ini terjadi juga pada saya. Jangan jangan dikira ketika saya berbicara di sini, dulu tuh saya nggak punya luka batin, keren dulu. Luka batin saya tuh sangat-sangat keren. Kalau guru saya bilang, saya ini loh ibu stres, saya juga anaknya. Gitu. saya, saya seperti itu. Dulu seperti itu. Ada banyak peristiwa yang membuat saya itu merasa tidak dihargai. Merasa tidak dihargai. Nah, itu menjadi emosi negatif saya sehingga oh ini yo, aku ki mau aku tuh pinginnya tuh seperti ini kok nggak nyampe-nyampe gitu loh. Kok tujuanku tuh nggak nyampe-nyampe. Bahkan ya. Bahkan itu kayaknya tuh em, apa ya? Itu em, peristiwanya tuh kayak berulang terus gitu. Itu membuat aduh, rasanya tuh kayak capek banget gitu. Ada nggak teman-teman di sini yang pernah pernah mengalami seperti ini? Artinya aku tuh capek, bener aku capek luar biasanya aku capek. Kenapa? Ya karena kayaknya itu hidupnya tuh ya kayak gini-gini aja gitu. Seperti itu. Ini maaf ya, ini karena saya dari Jogja, jadi mungkin rada-rada bahasanya tuh rada-rada kebawa-kebawa gitu. Ada nggak seperti itu ya? Rasanya tuh kayak nggak nyaman banget gitu. Ya kenapa? Karena emosinya tadi tuh loh, emosinya. Dulu tuh saya pernah dibanding-bandingan ya. Jadi ketika em, waktu kecil gitu, saya memang nggak begitu pintar ya dibandingkan saudara-saudara saya. Nah ini udah mulai ini gitu. Sampai ketika kalau nilai saya nggak bagus itu saya umpetin terus ketahuan, terus saya dimarahin gitu. Sampai saya takut. Nah itu zaman dulu seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya saya merasa wah berarti kalau saya yang lainnya bagus-bagus berarti aku enggak dong. Gitu. Akhirnya saya merasa tertinggal. Ketika saya merasa tertinggal gitu, saya merasa ya saya ditinggal gitu. Nah saya ditinggal gitu, berarti ya ditinggal. Jadi kayak rasa saya tuh nggak ada gitu loh. Itu dulu kan saya merasa seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang wow itu kok bisa ya seperti itu sekarang menjelaskannya seperti ini. Ya karena saya pernah mengalami juga. Karena saya pernah mengalami dan emosi saya tuh benar-benar yang emosi yang em, sampai misalnya gimana ya kalau misalnya aku nggak ada dan lain sebagainya. Sampai akhirnya terus benar-benar tabrakan beneran gitu. Tabrakan menyonyo di sini. Jadi bentuknya tuh lucu banget gitu. Jadi kayak saya sipit-sipit gimana gitu. Seperti itu. Ada terus kacamatanya itu yang apa ini yang apa ini loh. Eh kacamatanya apa namanya ini? Tulangnya itu masuk ke sini ke batuk saya ini juga ada yang seperti itu. Sampai seperti itu. Karena apa? Karena perasaan saya tidak dihargai itu akhirnya membuat saya tuh eh, apa me- anu ya, menarik. Jadi kita menarik rasa yang tidak berharga juga. Ketika kita menarik rasa yang tidak berharga, berarti di dalam diri kita juga ada rasa nggak berharga.
Nah, kalau kita udah merasa nggak berharga, bagaimana orang lain menghargai kita? Ya. Bagaimana terus em, semesta juga menghargai kita? Akhirnya apa? Akhirnya ya itu tadi, imun saya juga menurun. Ketika imun saya menurun, itu ya rasanya tuh ya saya sukat sakit, sukat sakit, sukat sakit. Bahkan saya pernah sampai dalam taraf yang eh, apa itu kandungan saya. Jadi apa sih namanya kandungan itu ya, yang apa salurannya ya, saluran kandungan itu yang harus dipotong. Tapi saya nggak mau dipotong. Dua-duanya itu harus dipotong. Nanti kalau misalnya saya hamil lagi, saya pakai bayi tabung. Tapi saya nggak mau. Itu karena apa ya? Itu karena saya sendiri merasa saya nggak dihargai. Saya merasa saya nggak bahagia. Akhirnya apa ya? Akhirnya ya sesuatu yang tidak membahagiakan yang datang kepada saya. Dan itu menjadi keyakinan gitu. Kalau apa? Kalau ya saya penyakitan gitu. Ya saya memang nggak pintar. Ya saya memang nggak orang yang nggak berhasil dan lain sebagainya. Dan mohon maaf ya teman-teman, ini juga yang dirasakan oleh anak-anak gitu ya. Anak-anak sekarang itu banyak yang seperti itu. Ya bisa jadi ya teman-teman, karena saya sedikit menyimpulkan, bisa jadi itu karena ya sekarang kan kita sebagai orang tua tuh ya sudah lebih nyaman daripada orang-orang tua yang zaman dulu ya. Seperti itu kan. Kemudian ketika kita nyaman gitu, anak-anak kita juga, pokoknya aku besok ingin anakku juga nyaman. Tapi ya, tapi pembelajaran dari orang tua kita, misal dari yang tegas dan lain sebagainya masih menurun gitu. Dan anak-anak kita tuh nggak siap dengan itu. Ini efeknya memang menjalar kemana-mana, gitu ya, seperti itu. Jadi luka batin seringkali dimulai dari peristiwa tertentu yang menyakitkan atau mengecewakan, dan peristiwa ini menimbulkan emosi negatif yang jika tidak diatasi dapat berkembang menjadi keyakinan atau pola pikir yang negatif tentang diri sendiri, orang lain, atau kehidupan. Efeknya apa? Efeknya, luka batin itu menciptakan prasangka negatif pada diri sendiri dulu, seperti tadi. Diri sendiri. Aku nih kok kayak gini ya, aku kayak gini ya. Ya Allah, aku kok kayak gini maning, kok kayak gimana, kayak gitu ya. Kemudian akhirnya terus kita tuh melihat orang lain tuh, kok dia bisa ya sugih kayak ngono ya, kok aku nggak bisa gitu. Kok bisa kayak gitu? Kok aku nggak bisa? Apa-apa terus dibanding-bandingkan dengan kita. Orang lain kok bisa kayak gini, kok aku nggak bisa. Ada rasa iri, ada rasa hasad, ada rasa apapun itu yang kita nggak suka kalau orang lain itu bahagia. Kemudian kita menarik ke masa depan. Waduh, kayak aku nanti kayak gini loh. Aku naik kayak gini, besoknya lagi kayak gimana ya? Gitu. Jadi ada rasa was-was, ada rasa takut. Padahal itu kan masa depan itu adalah punyanya Allah aja. Kita tuh nggak tahu gitu. 2 jam kemudian, bukan 2 jam kemudian, 15 menit lagi itu kita nggak tahu. Kita tuh kayak apa tuh kita nggak tahu. Dan itu semuanya tuh rencananya Allah gitu. Tapi kita udah mikir ini. Kenapa? Karena kelihatan dari masa lalu kita. Kita dari masa lalu kita, terus, lah aku kan kemarin kayak gini, aku besok kayak gini. Mungkin aku besok kayak gini gitu. Jadi ada rasa was-was gitu. Padahal itu adalah urusannya Allah. Kita tuh kurang kerjaan banget kalau udah, waduh aku takut tuh aku besok pagi tuh eh, em, Senin besok itu apa debt kolektornya datang tepaku. Senin besok debt kolektor datang tepaku. Aku gimana ya? Aku nggak ada duit nih gitu. Ya kan masih ada waktu, kan gitu ya. Dan waktu ini kan kita nggak tahu. Kita minta aja sama Allah kan gitu ya. Tapi kita nggak mau. Kenapa? Karena kita sudah lihat dari peristiwa-peristiwa zaman dulu. Gitu. Zaman dulu tuh kita tuh dikejar-kejar sama dekor itu, dibentak-bentak, diapain. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga berprasangka negatif kepada kehidupan. Ya Allah, kenapa aku seperti ini? Ya Allah, seperti itu. Hidup kok gini-gini aja ya Allah. Kenapa aku? Ya Allah, kenapa aku? Lah, wes kayak orang. Nah itu kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya Allah gitu ya. Kalau saya berperan gitu, terus tak, wah ini ngapa sih?
bolak-balik kok nganu terus apa misalnya eh menggerutu terus gitu. Kenapa ini? Kenapa gitu ya? Itu itu karena apa? Karena peristiwa masa lalu gitu ya. Peristiwa masa lalu yang menciptakan luka batin. Akhirnya apa? Akhirnya ya hidup itu dengan apa? Menggerutu dan menggerutu dan menggerutu. Itu saya pernah seperti itu gitu. Sampai dalam artian tuh saya tuh takut. Besok tuh kalau misalnya airnya tuh, air lautnya tuh naik terus kita gimana ya? Aduh, ngeri ya kayak gitu. Udah deh, hancur kalau kayak gitu deh. Gitu. Nah, karena kita udah nggak nyaman kepada kehidupan, kita juga nggak nyaman kepada Tuhan, kepada Allah. Gitu. Rasanya tuh nggak nyaman banget gitu. Kita kita berdoa gitu, tapi berdoanya tuh kadang-kadang Kak, aku sudah berdoa ya Allah, aku udah kayak gini, aku udah kayak gini. Kapan ini ya Allah? Kapan tujuan ini? Seperti itu. Itu itu nggak nyaman gitu. Ada rasa nggak nyaman gitu. Ada rasa nggak percaya sama Allah itu ada. Kapan ya Allah? Kapan aku dikasih seperti ini, seperti ini, seperti ini? Itu yang membuat Allah malah seperti gini loh. Itu semesta. Orang itu nggak percaya sama aku. Kasih aja itu nggak percaya sama aku. Kan kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya, ya Allah bilang tuh, kasih aja seperti itu. Nah, udah deh kalau udah kayak gitu. Kemudian akar luka batinnya itu seperti apa? Nah, peristiwa-peristiwanya itu seperti apa ya? Peristiwa-peristiwanya. Bahkan peristiwa-peristiwa yang itu tuh dianggap suatu bercanda gitu. Itu bisa menjadi luka loh. Misal. Sebenarnya sih aku tuh anu, ibu tuh kayak gini nah. Ibu tuh kemarin tuh anaknya cuma dua gitu. Tapi kamu tuh karena kamu tuh kebrojolan gitu. Jadi ya anak ibu tuh tiga. Itu kan udah anak itu udah merasa, oh berarti aku tuh dulu nggak diinginkan ya. Atau kadang-kadang gini ya, kamu kayak gitu sih. Kamu tuh anak siapa? Coba, kamu anak siapa? Gitu. Emang ditanyain anak siapa? Padahal itu anaknya orang tua. Itu kan rasanya terus, kok ibu kok malah tanya-tanya aku ya anak siapa gitu. Yang seperti itu, yang bercanda seperti itu aja, itu membuat luka di anak-anak kita. Apalagi yang mengalami kekerasan fisik atau verbal. Benar, kekerasan fisik atau verbal. Saya dulu sampai penakutnya minta ampun. Saya sampai ujian ini ya, ujian tesis. Itu saya bolak-balik ke belakang, bolak-balik ke belakang karena sakit perut. Saking apa ya? Saking deg-degan saya. Saking takutnya saya. Saya dulu nggak kayak gini. Saya dulu sampai ketika saya tuh ini ya, saya tuh belajar seperti ini tuh, saya sampai nggak bisa bicara, diem aja gitu. Sampai sampai akhirnya eh, maaf ya, saya lupa gitu. Saya akhirnya pergi gitu. Akhirnya apa yang saya alami malah saya juga ngaca gitu. Kamu tuh kok kayak gini tuh. Kamu tuh jangan kayak gini. Menyalahkan diri saya sendiri akhirnya. Kamu tuh gimana sih? Harusnya kamu tadi tuh bisa. Ternyata kamu nggak bisa gitu. Akhirnya saya menyalahkan diri saya sendiri. Padahal diri saya tuh nggak salah. Yang salah tuh ya pikiran-pikiran saya ini loh. Gitu. Sering disalahkan atau diomelin. Nah ini. Kadang-kadang tuh, kamu nih gimana sih? Aku belum bangun dulu gitu. Akhirnya malah anak-anak yang diomelin malah pergi, malah bawa bantal, malah pergi ke atas gitu atau kemana. Ngapain diomelin sama ibu gitu. Kan seperti itu. Anak-anak sekarang loh beda sama anak-anak zaman dulu ya. Anak-anak sekarang disalahkan diomelin malah dia malah ganti ngomelin kita gitu ya. Kemudian dibanding-bandingkan. Nih loh, gitu aja nggak bisa nih, lihat nih ibu kayak gini nih bisa gitu. Seperti itu. Atau ketika ditinggal berpisah dengan ibu atau orang tua. Ini bisa jadi ditinggal itu karena ibunya mungkin bekerja. Dia ditinggal beneran. Atau memang berpisah gitu. Berpisah kenapa? Bisa jadi orang tuanya itu memang berpisah, orang tuanya itu bisa meninggal, atau berpisah karena mereka bercerai dan mereka nikah lagi dengan pasangan masing-masing. Ini
tadi saya tuh lihat YouTube-nya siapa ya, saya tuh, oh ya ini berarti anak ini tuh benar-benar dulu tuh korban broken home gitu ya. Berarti dia tuh sendiri, benar-benar sendiri. Karena apa? Nggak di, nggak diajak sama keluarganya, gitu ya. Bapaknya entah nggak tahu kemana, ibunya nikah lagi dan sebagainya. Dia sendiri. Dia merasa terus nggak berharga dan sebagainya. Oh ya, ya kayak gini lah. Kemudian melihat pertengkaran orang tua. Kadang-kadang bukan bukan ini ya, bukan karena dia suka dimarahin atau gimana, tapi karena lihat orang tuanya bertengkar gitu. Masa dirinya tuh kecewa, masa dia takut tuh ini gimana sih orang tua tuh kok kayak gini seperti itu. Atau yang paling berat itu adalah pelecehan seksual. Nah, ini yang paling berat nih pelecehan seksual. Kenapa? Karena lukanya ini loh, kadang-kadang dia sendiri nggak ngasih tahu ke orang tuanya atau apapun itu. Ditekan sendiri sama dia selama berpuluh-puluh tahun hingga apa? Hingga dia menjadi sesuatu pribadi yang luar biasa. Luar biasanya adalah luar biasa. Ya luar biasa. Sampai seperti itu. Ada beberapa yang teman-teman saya tuh dia memang jadi ini ya, dia memang jadi orang yang sukses, tapi orang sukses yang diiringi oleh dendam. Kenapa? Karena dulu dia dibanding-bandingkan dan sebagainya. Ketika dia dibanding-bandingkan, dia ya hmm, kita jangan kalah gitu. Kita kita orang-orang yang harus bisa memperlihatkan kalau kita tuh bisa, kita bisa gitu. Tapi dengan apa? Dengan ada peristiwa masa lalu yang itu menyakitkan. Ini nggak apa-apa, it's okay itu bisa juga. Tapi akhirnya dia juga banyak sekali kena tipu, berulang kali. Jadi dia ada pola masalah berulang di sini. Seperti itu. Kemudian dampaknya apa sih? Ya, dampaknya apa? Luka batin itu tadi ya, mengalami pola masalah berulang. Nah ini nih, Mbak Erna, Hadir. Mbak Erna, Ya, Mbak Erna, ya, ini pola masalah berulang kan saya pakai contohnya Mbak Erna bisa ya Mbak? boleh. Nih moderator kita nih Mbak Erna. Ketika dia bisa dengan tidak sadarnya tuh berhutang untuk apa? Mengutangkan untuk dipakai orang lain atas nama orang lain ya Mbak ya? Iya kan Mbak? Dia Mbak Erna ini berhutang tapi utang itu dipakai oleh orang lain. Jadi untuk orang lain gitu. Dan itu berulang gitu. Itu secara nggak sadar itu ada pola masa berulang di situ dan itu dulu sih. Sekarang sudah sudah keren banget sama Mbak Erna mah. Gitu. Kemudian apa? Kesulitan mewujudkan goals. Ya iyalah, kenapa? Ini ada tujuan, ini kita. Di sini ada apa? Ada triggernya, ada hambatannya. Hambatannya apa? Ya tadi tentang apa? Tentang pemikiran kita lah, tentang apa yang kita eh, apa yang kita rasakan gitu. Itu semua di situ. Jadi apa? Ini ya harus dilepas. Kalau ini dilepas ya insya Allah bisa kayak anak panah itu yang di anak panah gitu. Jadi bisa busurnya bisa melesat gitu. Karena apa? Karena nggak ada triggernya tadi, nggak ada halangannya tadi. Seperti itu. Jadi kesulitan mewujudkan goals. Makanya kenapa? Makanya saya bilang tadi gimana kalau kita mau goals kita tercapai? Ya itu tadi si luka batin itu dilepasin dulu. Kalau luka batin itu nggak dilepas ya, ya bisa sampai. Tapi kapan-kapan gitu. Kita nggak tahu kapan. Karena apa? Karena kita menuju ke goals itu seperti kita membawa karung beras. Karung beras yang isinya mungkin ratusan kilo gitu. Bisa, bisa sambil olahraga gitu. Tapi ya itu nyampe nya kapan-kapan. Seperti itu. Kemudian mudah emosi beneran. Saya dulu memang emosinya tinggi banget. Karena apa? Karena begitu ada di toilet, bisa di toilet gini aja udah, wah, udah seperti itu saya. Mudah emosi. Baperan, ya baper. Mudah emosi saya. Kemudian sering menjadi korban, ya.
menjadi korban. Ini cerita tentang anak saya ya. Kenapa anak saya tuh dulu itu suka dibully. Karena apa? Karena saya sendiri suka marah kepada anak saya. Kan saya dulu kan galak banget. Bapak saya kan galak, bapak saya Abi dan dia apa melakukan apa pendidikannya dengan tegas. Kemudian saya juga akhirnya juga ikut ikut kemana? Ikut ke anak saya. Anak saya juga akhirnya juga takut kepada saya. Takut kepada saya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia nggak bisa bicara. Dia nggak bisa bicara. Jadi apapun itu ditaruh benar-benar ditaruh di dalam hati. Jadi dia menjadi orang yang dulu tuh tidak percaya diri, benar-benar tidak percaya diri. Dan saya baru tahu ketika saya dianalisis oleh Coach Sofia, benar-benar. Kalau nggak dianalisis sama Coach Sofia, ya mungkin Allah lah itulah yang apa memberikan saya jalan melalui apa melalui wasilanya Coach Sofia. Seperti itu. Dulu sih saya tahu gitu, saya tahu kamu tuh jangan kayak gini, kamu jangan gini, tapi saya nggak ngerti gimana sih caranya gitu. Gimana caranya saya membuang ini tuh gimana? Saya nggak ngerti. Baru di Kosofian ini saya bisa tahu gimana caranya gitu. Jadi ketika anak saya udah seperti itu, disapa aja, Dek, gimana Dek kabarnya? Dek sekolahnya gimana? Nggak tahu lah. Ya, itu tuh bikin saya tuh yang kalau muda emosi tuh kadang-kadang tuh, ih kebes banget sih kok kayak gini gitu. Dan saya tuh nggak tahu kalau dia tuh dibully. Saya tahunya tuh dari orang lain kalau dia tuh dibully karena dia nggak cerita sama saya. Nah, ketika saya tahu, saya marah lah, gitu ya marah. Tapi saya marahnya tuh bukan sama sama orang lain juga, tapi saya marah sama anak saya juga gitu. Kenapa sih kok kamu gak balas? Kenapa kayak gini? Ya, itu kan saya yang udah besar gitu ya, masa udah tua pengalamannya seperti ini. Ini anak-anak loh gitu. Pemikirannya beda. Hello, gitu, gitu ya. Tapi saya tetap aja memaksakan itu. Harusnya kamu kok itu tuh dipukul, dipukul gitu. Ya, dia kan beda. Dia kan ditekan sama saya. Ditekan sama saya, akhirnya apa? Dianya sendiri nggak berani ngapa-ngapain. Ya ini apa? Saya lah yang diterapi. Saya mudah menjadi korban. Saya pun juga jadi korban. Ya nggak bisa ngapa-ngapain ketika teman-teman saya bilang, ya harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke. Harusnya kayak gini, kayak gini. Oke. Ya akhirnya saya pergi lagi ke kaca itu. Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Itu gak bagus gitu. Dan saya akhirnya melampiaskan dengan kaca. Gitu, waktu itu. Jadi itu memang apa ya? Jadi kayak semacam ada mental blocknya di situ lah. Nah itu dampak lupa batin. Nah ini cuma sekilas saja. Nah ciri-cirinya apa loh? Ciri-cirinya ketika kita ada dampak luka batin itu ya. Mungkin saya sendiri ya mungkin kekeh banget saya tuh kekeh banget tuh, ngeyalan gitu. Saya tuh ngeyalan orangnya. Ngeyalan baperan pisan gitu kan. Baperan ngeyalan gitu ya. Apa Manu kalau kalau misalnya dikasih tahu gitu, enggak kok, kamu tapi nanti kalau dia tuh, kamu nggak apa-apa. Iya, aku nggak apa-apa gitu. Padahal di sini apa-apa banget gitu. Nah, jadi kadang-kadang tuh mudah apa? Mudah ya mudah apa tertipu juga, mudah tertipu. Karena apa ya? Karena saya maunya ini loh aku mau saya memperlihatkan ini loh aku gitu. Tapi dengan cara yang mungkin saya bilang itu bagus, tapi ternyata itu ditipu sama orang. Itu gampang banget tuh ketipu sama orang seperti itu. Ciri-cirinya tuh seperti itu. Bisa jadi gitu ya. Salah satunya, salah banyak ya, salah banyak seperti itu. Jadi ada banyak sekali yang menjadi ciri-ciri. Kemudian apa lagi ya? Ya itu tadi dibully gitu ya. Kemudian apa lagi ya ciri-cirinya tuh? Boros ya, boros. Kenapa? Karena pelampiasan, pelampiasan kan? Pelampiasan apa? Pelampiasan kalau misalnya marah terus, ya udah aku belanja aja, belanja, wah boros banget pokoknya. Terus sampai akhirnya terus ini buat apa ya? Ini buat apa ya? Saya nggak tahu. Menghabiskan berhutang dan lain sebagainya. Banyak hutang ya itu. Karena apa gaya hidup kita banyak hutang itu juga. Kemudian apalagi ya? Banyak sih, banyak gitu. Nah itu bisa kita lihat di mana di analisis tanda tangan. Nah, eh, dari ini ya luka batin ini ya.
Gimana sih caranya melepaskan luka batin ini gitu. Nah, kalau di behind the scene kita ada tools-nya teman-teman. Kita ada tools-nya. Tools-nya namanya apa? Analisa tanda tangan. Nah, ini ya, merasakan, memikirkan, mengalami. Jadi, ketika kita merasakan, kita memikirkan, dan kita mengalami. Keyakinan atau pikiran tertentu ketika cukup atau diulang-ulang dapat mempengaruhi perilaku dan akhirnya apa? Akhirnya itu kejadian. Seperti itu, mengalami. Nah, tools-nya apa? Analisa tanda tangan. Kenapa sih analisa tanda tangan bisa bisa dibikin tools untuk apa? Untuk tahu luka batinnya seseorang. Nah, saya minjem lagi nih dari Aristoteles juga. Jadi, tulisan tangan seseorang itu mencerminkan keadaan pikiran dan karakternya. Jadi, goresan-goresannya itu sebenarnya seperti gambar. Apa yang ada di pikirannya dia, peristiwanya seperti apa, di situ tuh ditulis tuh. Seperti itu. Jadi, tulisan tangan seseorang itu mencerminkan keadaan pikiran kita dan karakternya seperti apa. Ini baru analisa tulisan tangan ya. Kemudian ada nggak sih hubungan Kemudian ada nggak hubungan emosi dengan tanda tangan? Ada banget. Sebentar. Oke, kita tadi sampai mana ya? Sampai hubungan emosi dan tanda tangan. Jadi, ada nggak sih hubungan emosi dan tanda tangan itu? Ya, ada banget gitu. Kenapa? Karena emosi kita itu mempengaruhi. Kalau misalnya emosi kita negatif pun kita dipengaruhi. Jadi mempengaruhi detak jantung kita. Emosi itu mempengaruhi detak jantung kita. Kemudian detak jantung kita tuh mempengaruhi saraf-saraf kita sehingga bisa jadi itu pas waktu kita menulis pun juga wah ngotot bisa jadi pas waktu kita menulis tuh enjoy karena apa emosinya kita positif dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, mohon maaf kita break dulu sebentar karena ini ada testimoni dari ibu kita yang hebat di analisa tanda tangan. Jadi beliau ini apa sudah melakukan terapi di program terapi afirmasi dan hasilnya benar-benar luar biasa. Saya serahkan dulu sama Mbak Erna ya. Sebentar. Baik, terima kasih Mbak Dia ya sering-seringnya teman-teman ini udah banyak yang penasaran. Nah, saya suka tuh ya. Berarti teman-teman nyimak ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita kasih dulu jeda dikit biar Mbak Diahnya bisa minum sebentar ya. Oke, saya di sini mau cari Bunda Kuswartiningsi. Nah, oke. Nah, saya buka dulu mic-nya ya. Silakan dibuka mic-nya, Bun. Oke, nah nih ya teman-teman, eh beliau salah satu yang sudah mengikuti terapi ya. Kita pengen testimoni dikit nih, pengen minta sharing-sharingnya dari beliau ya. Apa sih ya, apa sih yang membuat beliau itu akhirnya mengikuti terapi gitu, punya persoalan apa dan akhirnya memutuskan terapi dan sekarang hasilnya gimana gitu. Silahkan Bunda. Terima kasih, Bunda Erna. Ini dimulai dari mana ya? Terapi apa ya? Yang Nah, terapi apa yang diri apa? membuat Bunda Kuswartiningsi kok memutuskan, oke,
Saya memang Oh, ada sesuatu yang mesti saya beresin, saya ikut nih gitu. Apa sih iya. gitu? Oh iya, terima kasih. Terima kasih Bunda Erna. Pertama, saya mengikuti itu karena saya memang dalam keadaan galau, dalam keadaan resah, baru ditinggal suami, meninggal, dan saya mau apa, saya mau kemana, dan saya juga yang jadi pegangan cuma anak-anak, dan anak-anakku juga begitu ya dari didikan, karena kita nggak tahu, jadi didikannya tuh kurang, terutama untuk anak yang nomor 2 yang kecil itu sering ditinggal dulunya, terus begitu ditinggal bapaknya saya cuman mengurus diri saya, nggak mengurus anak-anak, dan anakku juga dulu ya jadi anak pang, pernah itu yang nomor Mhm. 2, dan hidupnya di jalanan, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi anak rumahan dan selalu rebahan di paha ibunya, dan selalu ngobrol, selalu bercanda sama ibunya, dan itu sudah 180 derajat dari yang dulu, alhamdulillah. Pertama saya mengenal Bien Design itu, saya scroll-scroll di FB dan ketemu video Pak Sofian, saya dengarkan sampai tuntas, dan kok saya banget itu kayaknya, saya banget. Terus saya langsung aja klik link yang ada di situ, daftar, dan saya langsung masuk ke Telegram kelas afirmasi online. Saya mengikuti Zoom-Zoom gratisnya, dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut kelas yang berbayar karena begitu banyak emosi negatif yang ada dalam diri saya, yang terutama untuk masalah anak dan ya masalah saya sendiri, karena dari tanda tangan saya juga tanda tangan saya rumit, menanjak ke atas dan berbalik ke belakang, dan banyak coretan. Dan dulu saya juga pernah ingin sekali mati. Tapi itu dulu, tapi sekarang pikirnya umur panjang. Berbalik 180 derajat. Dan dulu sering saya merasa nggak berharga, saya sering dicemooh, saya sering dibully, saya sering pokoknya seperti nggak dianggap. Mhm. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang auranya sudah berubah kata teman-teman. Alhamdulillah sekarang saya bahagia, saya sangat menikmati hidup kesendirian ini dengan ringan, dengan bahagia, dan dengan bersyukur. Mungkin dulu saya kalau butuh apa-apa curhatnya ke suami, karena saya Mhm. mencintai suami, makanya Allah mengambil suami, dan saya sekarang curhatnya langsung ke Allah. Dan alhamdulillah hatiku selalu bahagia, hidupku enak, hidupku damai, dan saya selalu setiap hari menyebut sama Allah, ya Allah terima kasih nikmatnya hidupku. Begitu Bunda Erna, dan sekarang juga anak-anakku alhamdulillah, alhamdulillah selalu memuliakan aku, seperti meratukan aku, alhamdulillah. Dan ini memang ini memang kenyataan, dan aku juga punya mantu, dan alhamdulillah juga mantuku ya luar biasa, sama ibu mertuanya sangat hormat, sangat sopan, dan sangat memuliakan sama seperti anak-anak saya. Alhamdulillah Bunda Erna, saya mendapatkan kenikmatan hidup yang luar biasa setelah saya mengenal Behind Design. Alhamdulillah ilmunya Pak Sofian itu ilmu dari Allah yang lewat Pak Sofian, dan Mhm. diamanahkan Pak Sofian dan sampai ke saya, dan saya juga mengamalkannya, dan itu saya praktekkan untuk anak-anak dan menantu saya. Alhamdulillah kami hidup bahagia, Bunda Erna. Oke. Nah, tadi berawal dari ini ya. Udah nggak tahu nih sampai pada titik kayaknya sudah sampai di sini aja ya. Sampai pada titik itu ya, Bunda ya. Sampai Iya, akhirnya dianalisa tanda tanya jadi tahu, oh ternyata persoalannya akarnya itu cuma cuma buahnya aja ya, Bun ya. Kurang lebihnya seperti itu ya.
Sebenarnya Iya. akarnya udah ada sebelum-sebelumnya ya. Nah, terus apa sih yang dilakukan tuh, Bun? Boleh kasih bocoran dikit-dikit aja biar teman-teman makin penasaran ya. Apa sih yang udah lakuin gitu. Sehingganya tadi ya berbalik 180 derajat ya gitu. Yang dulunya salah satu anak bunda yang ada yang ikut anak pang gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah jadi anak rumahan yang insya Allah berbakti ke orang tua ya gitu. Nah itu apa sih yang dilakukan tuh Bun gitu. Setelah tadi diagnosis, oh tahu, oh ternyata akarnya di sini nih gitu. Apa tuh Bunda? Boleh nih sharing ke teman-teman nih pasti pada penasaran nih. Ya. Pertama saya melakukan terapi taubat dulu. Saya Mhm. bertobat, benar-benar saya bertobat sama Allah, benar-benar saya bertobat dan saya selalu setiap hari membaca Al-Quran yang dulu jarang-jarang, tapi sekarang setiap hari saya membaca Al-Quran dan sampai hari ini pagi tadi saya masih membaca Al-Baqarah. Dan saya tadi pagi juga menemukan ayat di Al-Baqarah yang sangat luar biasa, yang bikin saya menangis, yang bikin saya ucap Alhamdulillah, syukur yang luar biasa. Mhm. Terus kedua, saya melakukan terapi diri, terapi cermin, dan itu yang membuat saya menjadi berharga, menjadi seperti apalah intan berlian yang dicuci bersih itu jadi bersinar Mhm. lagi. Dan saya juga melakukan terapi kandungan. Mhm. Saya masih dalam kandungan sampai saya lahir, saya kecil, saya besar, dan sampai saya sekarang. Dan juga saya terapi orang tua, suami, dan saya juga terapi anak saya dalam kandungan, yang terutama yang anak saya kedua, waktu saya terapi dalam kandungan, ternyata saya kurang menerima dia waktu masih kecil. Itu Mhm. saya sudah terapi, makanya pantesan anakku begitu karena aku dulu kurang menerima dia. Ternyata kesalahan itu ada pada saya. Tapi sekarang setelah saya terapi, anak saya berubah. Dulu kalau anak saya tidur dibangunin saya ditonjok. Dibangunin saya ditonjok. Tapi sekarang kalau dibangunin, ya, ya mah. Walaupun masih merem matanya, ya mah. Tapi sebelum itu juga saya setiap hari meminta maaf sama anak di waktu anak mau tidur sudah di gelombang alfa, dan juga sebelum saya membangunkan anak juga saya minta maaf dulu. Adik, mama minta maaf ya, kamu aku bangunin karena sudah jam sekian. Dia jawab, iya mah, tapi masih merem, tapi iya. Alhamdulillah. Dan saya juga sering memuji anak, kamu ganteng, kamu pinter. Dan itu anak juga mendapat apa ya, respon yang baik ya. Jadi sekarang sekarang anak kalau apa-apa mama dulu, apa-apa mama dulu. Kalau dulu mah boro-boro. Mhm. Kalau ingat yang dulu-dulu bukannya sedih, kalau dulu kan sedih Bunda Erna, kalau Mhm. sekarang Iya, ketawa, senyum. lucu gitu Oh ya membayangkan. iya, Oh bisa ya kayak gitu-gitu ya kok Bun ya. bisa? Kok itu aku dulu begitu, sekarang kok begini, alhamdulillah. Jadi kita tuh bahagia tuh benar-benar sampai dalam hati, kita bahagia yang sesungguhnya dan bahagia tanpa syarat tuh ini ternyata Mhm. merasakan kan. Kalau orang yang kalau dulu kan aku bahagia, saya bahagia kalau uang saya banyak gitu ya, kalau Ya, saya bahagia kalau anak saya nurut, tapi iya. ternyata enggak. Bahagia saya itu sekarang tanpa syarat karena sudah ada dalam hati, alhamdulillah. Sekarang ya bahagia, saya benar-benar menikmati hidup dan saya ingin hidup lebih lama bersama anak-anak, bersama keluarga, karena keluarga saya bahagia, keluarga saya harmonis, meskipun tanpa suami, tapi saya bahagia, Bunda Erna. Alhamdulillah. Jadi yang diterampi Bunda anak iku berubah gitu ya kurang lebihnya ya. Iya, Oh. saya yang terapi. Karena saya di rumah sepi ya, jadi Mhm. enak untuk ke terapi. Habis tahajud saya terapi, baca trikul, setiap habis subuh saya baca Al-Quran, Mhm. doa.
saya terapi karena rumah saya sepi, anak saya juga ada kegiatan kalau udah gede ya, jadi kan kalau Hmm, keluar, saya di rumah sendirian, saya gunakan terapi rumah sepi, alhamdulillah. iya. Jadi cepat rilis dan cepat ketemu bahagianya, alhamdulillah. Anak saya juga tanda tangannya berubah, Bunda Erna. Oh, tanpa disadari ya. Iya, dulu anak saya kalau lihat ya dulu, anak saya tanda tangannya tuh di belakangnya seperti dicoret. Tapi sekarang enggak, malah ke atas dikit gitu. Jadi Hmm. datar tapi yang ujungnya paling belakang tuh ke atas sedikit gitu, melandai. Alhamdulillah kok Hmm. berubah. Aku tanya Heeh. kenapa nggak pakai tanda tangan itu. Kayaknya nggak enak, enak yang ini gitu. Oh, Masya Allah. Ya, Keren ya. iya, alhamdulillah. Dan saya juga ya, melihat tanda tangan anak dan kita tahu sedikit-sedikit kan jadi tahu ya Mbak Erna ya itu Ya. tanda tangan sekarang bagus nggak seperti dulu yang dicoret bikin mati sekarang kok Hmm. ya ampun alhamdulillah syukur aku bahagia dan bersyukur ya Allah terima kasih aku menemukan ilmu ini alhamdulillah alhamdulillah Hmm. iya Dan saya melihat ini, Bun. Saya kan ini ya melihat mungkin kita secara offline belum pernah ketemu, tapi dari Zoom saya awal mengikuti ini kan sering ketemu kita karena Bunda Kuswartiningsih ini salah satu yang rajin banget hadir Zoom. Nah, aktif ya iya beliaunya itu wajahnya dulu berbeda banget sama sekarang gitu ya. Kalau dulu bawaannya kayak bawa beban yang berat gitu. ya Oh, mau sekarang nangis kayaknya wah makin awet muda gitu ya, segar alhamdulillah dan masya Allah ya. Jadi kita ikut ini ikut semangat kalau ngelihat Bunda Kuswartiningsih. Alhamdulillah Bunda, iya benar 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 sekali. Dulu saya kalau ikut Zoom pertama yang waktu gratisan tuh pengen nangis dari terus waktu Zoom yang pertama ikut 30 hari terapi juga saya nangis, tapi sekarang banyak senyumnya, banyak bahagianya, alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah. Jadi eh, sudah dibereskan akarnya, akhirnya buahnya jadi berubah juga ya Bun ya. Seperti itu kurang Iya, lebihnya ya Bunda ya. iya, alhamdulillah. Oke, hubungan dengan anak jadi jauh lebih baik gitu ya. Hubungan Iya, dengan menantu juga jauh lebih baik ya. Dan iya, alhamdulillah. lingkungan juga gitu juga, Bun. Dengan Alhamdulillah lingkungan, iya. Apalagi kan saya juga masuk ke MR ya. Saya Hmm, tuh hmm. bunda-bunda di sekeliling saya tuh di waktu MR tuh ada juga yang aku kalau lihat bundaku suka pengennya mendekat gitu. Oke, kayak ada tarikan yang positif gitu ya, Ada Bun ya. magnetnya katanya pengen Oh, dekat. Masya Ya, Allah. Berarti magnetnya udah bersih nih ya. Jadi rezekinya tinggal mendekat aja ya. Gitu kurang lebihnya ya, Bunda. belum bersih benar Bu Erna, Tapi masih berproses. proses. Iya, Iya, berproses. Cuma prosesnya itu udah jauh lebih baik ya. Dibandingkan alhamdulillah. sebelum nih. Kalau saya lihat dari pancaran wajah Bunda Kuswari ini sih ya, sebelum sama sesudah terapi itu berbeda jauh ya. Karena prosesnya itu memang berproses sampai kapan? Ya namanya kita berproses ya, Bun ya. Tapi udah jauh lebih baik, udah jauh. Wah, pokoknya udah keren ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Bunda Kuswatiningsih ya sharingnya. Mungkin teman-teman ini penasaran nih. Lebih lengkapnya gimana sih? Nah, itu yang nanti yang akan kita bahas ya Ya, bersama pemateri kita. Kita lanjutkan materi tadi ya. eh Teman-teman semua, terima kasih Bunda Kuswatiningsih atas sharingnya. Saya jadi makin bersemangat nih untuk sama-sama bersama Mbak Erna. teman-teman ya malam ini ya. Dan eh sini makin banyak chat di kolom chat ya pertanyaan dan segala macam nanti akan terjawab sendiri ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan lagi materinya Mbak Diah. Saya cari dulu nih. Nah, kita lanjutkan laginya materinya Mbak Diah. Apakah Mbak Diah sudah siap? Kembali sudah minum? Udah tes, udah. Tadi udah mulai Oke. ngedrop. Nah, baik. Makasih Bu Kuswartiningsih ya, makasih ya. Ini kesempatan saya juga untuk minum. Makasih Oke. Mbak Erna. Ini memang Baik. Teman-teman luar semua, biasa. kita Mbak Erna lanjutkan perhatian banget. materinya. Mic dan layar saya serahkan ke Mbak Dia. Silakan Mbak Dia.
Terima kasih Mbak Ena. Mbak Ena tuh pengertian banget pada saya nih. Hmm. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi, ya ini tadi ya. Kita tadi masuk ke hubungan emosi ini maaf ya, karena cepat-cepat mungkin emosi mempengaruhi detak jantung dan otot-otot saraf. Jadi dari emosi tadi yang emosinya positif atau negatif itu akan mempengaruhi detak jantung kita. Coba kalau kalau orang marah itu kan biasanya jantungnya kan dedek 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 gitu ya. Nah terus kalau misalnya dia memegang sesuatu dia tuh udah gemeter aja udah kayak ditekan kayak dia apa nah seperti itu. Itulah hubungan emosi dan tanda tangan. Ini bisa loh, bisa bisa nggak Mbak? Tapi ini kayaknya waktunya ya Mbak ya. Gimana Mbak Erna? Iya, gimana Mbak Dia? Yang itu loh yang apa dengan mempraktekkan tanda tangan masih ada waktu nggak Mbak Erna? Masih, kita sampai jam 9 Mbak Dia. Tenang aja. Oh ya, kita Masih. bisa mempraktekkan tanda tangan. Kenapa membuktikan untuk emosi itu mempengaruhi detak jantung dan otot-otot saraf. Mungkin Ya, kalau teman-teman di sini ada yang bawa kertas ya, bawa kertas. tadi sudah disuruh menyiapkan Mbak Dia, mungkin boleh langsung aja. Oh ya, ya. Bagi teman-teman yang sudah ada kertas di depan ya, di meja masing-masing, coba teman-teman ini, teman-teman coba goreskan tanda tangannya di situ. Oke, goreskan tanda tangannya. Oke, oke. Sudah ya teman-teman ya? Sudah? Oke. Nah, ketika eh, ini sudah terjadi, kita mulai lagi tanda tangan lagi. Kita mulai tanda tangan lagi. Tapi coba teman-teman matanya terpejam dulu, kemudian bayangkan, rasakan, atau mungkin bisa didengarkan jika ada orang yang memarahi teman-teman. Jika ada orang yang membuat teman-teman itu kesal, bayangkan dulu, rasakan, mungkin kalau bisa mendengarkan dia marah-marah, ya, oke, stop, buka mata lagi, kemudian goreskan lagi tanda tangannya, goreskan lagi tanda tangannya. Sudah ya? Sudah? Kalau sudah kita tarik napas. Tarik napas sambil bilang Allah. Kemudian keluarkan sambil berkata Alhamdulillah. Lagi tarik napas biar rileks. Alhamdulillah. Tarik napas lagi, kemudian keluarkan sambil memuji nama Allah atau memuji Tuhan. Alhamdulillah. Rileks. Rileks ya teman-teman. Rileks. Kemudian pejamkan mata lagi. Pejamkan mata. Bayangkan teman-teman memperoleh sesuatu yang itu sangat menyenangkan hati teman-teman. Bisa jadi mungkin memperoleh kabar gembira anak-anak kita lulus atau memperoleh kabar gembira karena kita mendapatkan undian atau apapun itu yang membuat teman-teman itu merasa bahagia. Sudah, kemudian bubuhkan lagi tanda tangannya. Bubuhkan lagi tanda tangannya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di tanda tangan masing-masing apakah ada perbedaan antara tanda tangan 1, 2, dan 3. Kira-kira ada nggak, teman-teman? Kalau memang tadi memang ada rasa marah atau rasa senang, pasti tanda tangannya berbeda, teman-teman. Kalau rasa marah itu biasanya karena emosi ya, karena emosi penekanannya itu benar-benar gitu.
di tanda tangan tuh ditekan benar-benar. Sampai mungkin di sisi belakang dari kertas itu mungkin ada cap yang lebih tebal lagi. Tapi kalau kita bahagia, itu rasanya nyaman aja kita tanda tangan. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah emosi. Jadi ada hubungan emosi, hubungan antara emosi dengan tanda tangan. Kemudian apa sih yang dianalisa dari tanda tangan itu? Ya, apa sih yang dianalisa dari tanda tangan? Tanda tangan yang dibubuhkan oleh teman-teman dan ini nanti akan dibicarakan oleh foundernya ya untuk hari Minggu besoknya. Jadi saya spill aja dikit apa sih yang dianalisis dari tanda tangan itu gitu ya. Apa pertama itu adalah simbolnya teman-teman. Jadi simbolnya itu seperti apa? Misalnya nih ya, misalnya nih, yang di belakang ini ya, ini. Ini tuh ada simbol lingkaran, ada simbol mencoret badan tanda tangan, gitu. Ini ada simbolnya teman-teman. Dan itu dipelajari nih di apa di behind the scene, ya, dipelajari di behind the scene. Apa simbolnya? Kemudian artinya apa sih? Misalnya ada lingkaran seperti ini, nah, artinya apa sih? Artinya nih orangnya biasanya sensitif, biasa seperti itu. Atau mungkin mencoret badan tanda tangan berarti apa? Berarti bisa jadi dia itu merasa tidak dihargai seperti itu. Kemudian peristiwanya apa kok bisa dia tuh sensitif, bisa itu dia tuh merasa tidak dihargai, atau mungkin dia tuh merasa nggak pede, itu peristiwanya apa? Kemudian dirunut lagi, pelakunya siapa? Nah, setelah itu semuanya bisa diketahui, terus bagaimana terapinya? Bagaimana gambar terapinya? Ini semua teman-teman ada di program terapi afirmasi online. Ya, program terapi afirmasi, PTA kalau saya bilang. Soalnya kalau program terapi afirmasi itu belibet banget kalau saya. Mendingan saya bilang PTA. Ada di PTA, teman-teman. Semuanya dikulik, semuanya dilihat semuanya. Kenapa? Agar kita tahu apa? Tahu kita tuh seperti apa gitu. Agar kita tahu diri kita tuh seperti apa. Apakah kita tuh orangnya tuh baperan, ya, atau orangnya itu memang kekeh pendirian seperti saya dulu, ya. Tapi saya tanggung jawab loh orangnya. Wah, keren kan? Seperti itu. Tapi saya udah di terapi nih. Gitu. Kemudian apalagi? Apakah kita tuh banyak sekali luka, banyak sekali kemarahan-kemarahan? Apakah kita tuh orangnya tuh memang merasa tidak berdaya, ya udah capek aku. Itu semua bisa dilihat di analisa tanda tangan. Dan ini nanti akan dipandu oleh foundernya langsung besok ya. Seperti itu. Kemudian kalau udah dianalisa tanda tangan, terus kita ngapain gitu ya? Kita ngapain gitu? Kita ada terapi teman-teman. Kita ada terapi namanya program terapi afirmasi tadi, PTA. Seperti tadi ya kata Mbak Kuswa sih. Apa sih isinya di program terapi itu? Sebenarnya besok di ini sih akan dijelaskan juga oleh Coach Sofian ya. Tapi saya spill dikit-dikit nih. Tadi ada yang namanya program terapi spiritual. Karena apa? Karena ketika kita melakukan sesuatu itu untuk sifatnya untuk membersihkan hati kita atau memperbaiki kita, ya kita harus ada campur tangannya Allah dong, campur tangannya Tuhan dong. Kalau nggak ada campur tangannya Tuhan, dan nggak ada campur tangannya Allah, bisa sembuh bisa, tapi nanti berulang lagi. Kita minta sama Allah nih, mendekat diri dulu sama Allah. Kemudian ada terapi emosi, nah ini tadi. Terapi yang membuang pikiran-pikiran negatif kita tadi. Kenapa kok pikiran? Ya, karena apa? Karena kalau kita mau goals-nya kita tuh tercapai, ya ini semuanya tuh dilepas dulu. Kalau kita mau bahagia, ya semuanya dilepas dulu lah. Gimana bisa kita marah gitu, tapi kita pengen bahagia. Aku pengen bahagia, ya Allah, aku pengen bahagia. Tapi kita marah. Ya nggak bisa. Harus ikhlas, teman-teman.
Harus ridho. Ridho apa? Ridho dengan ketetapannya Allah. Ridho dengan peristiwa-peristiwa zaman dulu tuh kita gimana? Kita ridho. Harus ikhlas. Ikhlas dengan sekarang tuh kita harus ngapain tuh kita harus ikhlas. Kemudian kita pasrah. Pasrah dengan apa? Dengan sesuatu yang akan datang. Pasrah aja. Ikhlas, pasrah, ridho. Ikhlas, pasrah, itu aja. Gitu teman-teman. Jadi setelah terapi emosi tadi ada namanya terapi pikiran, kemudian ada terapi tindakan, kemudian ada terapi ada afirmasi juga gitu, seperti itu. Itu terus spill dikit-dikit untuk program terapi afirmasi ya. Karena apa? Karena ini benar-benar yang kurikulumnya sama Coach Sofyan tuh benar-benar yang di, dibuat sedemikian rupa sehingga itu benar-benar tuh yang satu sequel gitu, berantai gitu, berantai. Jadi kalau ini nggak belum selesai ya, kalau misalnya mau naik bisa, tapi nggak optimal. Jadi memang harus diselesaikan satu demi satu dulu, satu demi satu diselesaikan. Kemudian apa? Kemudian nanti baru dapat hasilnya. Jadi kita benar-benar berproses teman-teman. Kita ada effort di situ. Tapi benar-benar itu yang membuat kita tuh nantinya happy. Kayak buku Swati Inisi tadi. Happy. Jadi benar-benar. Saya pun juga merasakan begitu saya terapi, begitu saya selesai gitu. Ketika melihat anak saya benar-benar. Saya tuh merasa bahagia benar. Walaupun anak saya masih seperti itu, saya merasa bahagia. Akhirnya apa? Akhirnya anak saya tuh juga nyetrum gitu loh. Kayak ada getarannya, ada satu frekuensinya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun bisa bercerita pada saya sampai dia protes, Mama, Mama, kok eh, kok si Atia sama Zakia, itu Atia sama Zakia tuh adik-adiknya. Atia sama Zakia tuh kok Mama kok nggak marah-marah kok sama aku marah-marah. Itu tuh antara rasa deg gitu, antara rasa deg gitu, antara rasa saya tuh ya Allah makasih banget ya Allah akhirnya apa? Akhirnya anak saya tuh bisa bicara dengan saya. Akhirnya dia bisa mendekat dengan saya. Itu rasanya tuh bahagia gitu. Akhirnya sekarang pun value saya itu tetap keluarga beneran. Mau di gimana juga value saya keluarga dulu deh. Saya ingin anak-anak saya tuh bahagia ketika ketika apa? Ketika dia bisa melepaskan semua semua emosinya. Ini saya juga masih berproses juga, gitu ya. Anak saya yang satu yang pertama sudah, sekarang anak saya yang kedua dan ketiga itu yang tetap saja saya berproses di situ. Seperti itu ya. Nah, terus hasilnya apa gitu loh? Hasilnya apa dari anak saya tanda tangan dan terapi tadi ya? Hasilnya apa? Dampak terapi teman-teman. Karakternya berubah. Bener serius. Sekarang saya bisa bicara di sini. Ini tuh udah luar biasa kalau menurut saya. Dulu saya nggak bisa bicara. Mungkin kalau sekarang saya kata-katanya masih belepotan, is okay kalau saya sih memaklumi karena apa? Karena saya juga belajar. Tapi, tapi ini loh teman-teman, saya bisa belajar, saya bisa di sini gitu. Itu udah menurut saya itu udah suatu suatu effort yang luar biasa dari yang saya nggak bisa bicara. Dari yang saya tahu bisa apa ya seperti itu harus lari ke atas lari ke kanan atas kanan atas kiri atas gitu seperti itu kemudian mental blocknya hilang bener ketika saya dulu kamu nggak boleh kayak gini kamu boleh sampai teman-teman saya tuh nggak bisa kayak gitu harusnya kayak gini gitu seperti itu ya sekarang saya bisa membalikan kalau ada data saya bisa membalikan ini nggak bisa kayak gini harus seperti ini nggak bisa Pak menurut saya seperti ini jadi saya bisa melepaskan itu semua itu mental blocknya itu hilang gitu dan optimis ya Allah Masya Allah ini benar nih optimisnya tuh keren banget ketika saya bisa bilang Insya Allah aku bisa beneran gitu Insya Allah aku bisa itu wow rasanya itu kayak Bismillah Insya Allah aku bisa semangat gitu wah kayak dulu nggak kayak gitu deh dulu tuh dulu benar-benar yang tidur gimana ya terus tidur lagi sampai nggak mau keluar rumah tuh nggak mau keluar kamar tuh nggak mau takut
Udah sampai seperti itu ya. Kemudian saya harus cari kemana ini, aku harusnya gimana ya. Sekarang benar-benar Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya, terakhir kemarin kan ada yang masalah apa, pokoknya yang itu tanda-tanda akhir zaman dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu kan terus teman-teman saya tuh gimana ya gitu ya. Ya Bismillah aja, kita tuh kan di sini kan kita berusaha gitu, seperti itu. Kita berusaha Bismillahirrahmanirrahim. Mati itu kan kita ketemu Allah gitu. Mati itu kita. Jadi saya benar-benar bisa memahami psikologi kematian itu. Ketika saya kembali ke sana dalam keadaan apa, dalam keadaan dipeluk Allah dan lain sebagainya, itu saya membayangkan seperti itu gitu. Jadi apa yang harus dilakukan di sini? Saya ingin hidup saya bermakna dan sebagainya. Itulah, hati mulai tenang, damai. Ketika saya membayangkan, saya bisa ketawa. Ketika saya membayangkan, gitu, saya merasa nyaman gitu. Seperti itu. Hatinya tuh benar-benar yang kalau udah tarik napas, kan ada tuh yang tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Istighfar ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak kayak gitu. Sekarang benar-benar yang saya bisa memaknai ketika saya bilang astagfirullahaladzim, ya Allah, alhamdulillah. Gitu. Ketika saya bernapas pun juga Allah. Ketika saya buang, alhamdulillah. Sekali lagi, Allah. Alhamdulillah. Kayak itu adalah saya masuk terus keluar tuh kayak alhamdulillah itu benar-benar ya Allah, kamu tuh benar-benar sayang banget sama aku. Kamu tuh benar-benar yang gimana gitu, rasanya tuh nyaman banget seperti itu. Dan itu teman-teman yang terakhir itu adalah mudah mendapatkan keberuntungan. Benar, serius banget. Ketika ya Allah, gimana caranya gitu. Tolong tolong dong aku carikan cara. Aku tolong carikan cara gimana aku bisa mendapatkan segini ya Allah. Karena apa? Karena aku memerlukannya dan sebagainya. Itu nanti ada diajari di afirmasi, kita diajari. Teng gitu. 1, 2, 3 jam gitu. Mulai deh. Teng 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 gitu. M-bankingnya udah ada. 5 juta, 20 juta gitu, 10 juta. Rasanya tuh kayak saya benar-benar yang kalau udah seperti itu tuh, kalau udah seperti itu tuh saya langsung langsung kunci kan itu biasa di di ruangan dosen ya. Saya ada ruangan dosen sendiri, kemudian saya tutup kunci semuanya, terus saya bilang, wah, saya teriak, alhamdulillah ya Allah, Allah tuh maha baik banget gitu. Saya sampai seperti itu. Allah maha baik banget ya Allah, terima kasih ya Allah, sampai seperti itu. Karena apa? Mudah gitu loh. Allah tuh sesuai dengan prasangkanya itu benar-benar dipegang gitu. Ketika hambanya itu nggak nyaman, ya dapatnya nggak nyaman. Tapi kalau hambanya itu nyaman, dapatnya ya nyaman-nyaman terus gitu. Dan itu kan berarti kan rahmatnya Allah tuh masuk gitu loh. Rahmatnya Allah masuk, masuk, masuk itu. Apapun itu tuh rezekinya nggak tahu. Bahkan anak saya tuh sampai anak saya yang kecil, anak saya yang kecil itu bisa bisa mengikuti saya, ya Allah, bisa mengikuti saya. Ma apa? eh dia tuh nggak, dia kemarin sakit, dia nggak mau minum obat anti panas pun dia nggak mau gitu. Dia minum obat dia nggak mau gitu. Terus dia maunya apa? Aku mau tarikul mah. Tarikul, saya tuh bingung tuh. Tarikul apa? Tarikul gitu. Tarikul mah, tarikul gitu. Sebentar, mulai panas. Tarikul apa, dek, tarikul itu apa sih gitu. Saya bilangnya sama kakaknya. Tarikul mah, tarikul gitu. Ada mau trikul? Iya, terus saya berwudu, saya trikul, anak saya tuh bisa bisa turun loh panasnya. Dia dia sendiri percaya, saya juga percaya gitu. Jadi wow banget, kalau saya nih wow banget gitu loh. Anak saya yang terakhir itu bisanya bilang, mama sini mah apa? Ini ya mah, mama seperti ini ya. Eh, ini bayangkan ini kakek gitu. Bayangkan di kakek. Terus mama mama kangen nggak sama kakek gitu. Kakek bapak saya udah nggak ada. Kakek kangen deh gitu. Ya udah, mama bilang
sama sama ini ya. Itu dia bawain bantal ke saya, bilang sama ini ya, bilang kayak aku kangen gitu. Ya Allah tuh saya tuh sampai wah itu gimana ya? Itu keberuntungan buat saya. Itu juga keberuntungan buat saya. Kenapa? Karena mendapatkan ya sesuatu yang wow dari anak saya gitu. Itu nyaman banget kalau buat saya sih. Happy gitu loh. Happy benar-benar. Happy-nya tuh lepas gitu. Benar-benar yang lepas gitu. Benar-benar yang kayak ini tuh udah triggernya tuh udah gitu. Hilang. Nah, itu yang benar-benar yang membuat saya tuh nyaman. Itu dampak terapinya teman-teman. Ya mungkin ini cuma sedikit ya dari dampak terapi. Bisa jadi teman-teman yang lain loh kayak tadi buku Swarningsih itu dari anaknya yang mohon maaf ya mungkin dia nggak terima dan dia ada di di luar rumah gitu. Kemudian dia balik lagi ke ibunya loh, keren banget. Terus ada juga yang suaminya yang mungkin dulu istilahnya suka mohon maaf ya keras gitu ya hanya bisa melembut gitu. Karena apa? Karena dia bisa mengerti dirinya sendiri. Ketika dia bisa mengerti dirinya sendiri, dia dia bisa mengerti juga orang lain. Oh ya, oke siap. Gitu. Oke ya itu. Nah seperti itu. Seperti ini dampak terapinya. Begitu Mbak Ena, Mbak Ena, Ya, Adil. oke. Sampai sini ya teman-teman ya. Nanti untuk yang selanjutnya akan dipandu oleh Coach Sofian sendiri. Gitu Mbak Ena. Terima kasih. Yang salah tetap dari saya, yang benar itu tetap dari Allah aja karena ilmu itu semuanya datangnya dari Allah. Saya hanya menyampaikan saja. Mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Mbak Diah. Masya Allah luar biasa nih materinya malam ini. Teman-teman sudah banyak yang bertanya. Nah, cuma sayang nih ya, waktunya sudah jam 9 nih. Gimana? Gimana Mbak Diah? Apakah Iya, kita buka sesi atau besok aja sekalian? kalau gimana enak main? Kalau jam 9 apakah semuanya udah pada ngantuk? Kalau misalnya udah ngantuk ya besok aja nggak apa-apa sama Ya, Kosofian sendiri ya. ya, baik ya teman-teman. Lempar tanggung Nah, jawab. siap, oke oke. Baik, terima kasih Mbak Diah atas sharingnya malam ini ya. Masya Allah luar biasa. Sehat selalu, bahagia berlimpah ya. Amin ya Allah. Amin. Baik teman-teman semua, em, tak terasa sudah jam 9 ya materinya malam ini dan luar biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Insya Allah besok akan terjawab. Nah, untuk ikut Zoom besok, jangan lupa ya. Pastikan teman-teman ngisi link absennya. Ngisi link absennya agar apa? Agar teman-teman juga mendapatkan undangan. Karena besok untuk orang-orang yang memang berniat sekali ikut. Walaupun gratis, tapi kita tetap, saya nggak bisa absen. Oke, nanti di-share ulang absennya sama Mbak Wati ya. Dan mungkin teman-teman yang belum bisa ngisi link absennya boleh di-copy dulu, dipindahin ke WA, nanti insya Allah akan bisa ya. Nah, atau teman-teman juga untuk hadir besok boleh menghubungi admin dari grup di mana teman-teman berada ya. Insya Allah nanti akan kami share juga absen di sana ke admin grup masing-masing ya. Bagi yang dari channel Telegram nanti insya Allah juga bisa ya. Nah, silakan teman-teman untuk mengisi absennya agar apa? Agar teman-teman semua mendapatkan update tentang Beyond the Sign dan kelas afirmasi online dari kita ya. Oke, teman-teman semua. Eh, Masya Allah luar biasa dari Bunda Kuswati ini. Saya kaget ternyata anak beliau dulu pernah ada yang ikut PANG ya, anak PANG. Dan Alhamdulillah wasilah terapi behind the scene ya. Anak beliau sudah kembali pulang ya, nggak lagi di jalan ya. Karena anak PANG terkenal dengan kehidupan di jalanan ya. Beliau, anak-anak PANG tuh kemana-mana naik Vespa yang saya tahu ya, Vespa rame-rame gitu. Alhamdulillah ya, wasilah ini anak beliau bisa kembali lagi dengan di rumah dan lebih apa ya lebih santun gitu ya pokoknya semuanya
wasilah ini salah satunya wasilah dan tentunya dari Allah ya. Tapi Allah itu tidak akan memberi sesuatu yang kita tidak mengusahakan. Ibarat kalau makan saya lapar gitu. Bayangin aja makanan gitu. Ya bisa dibayangin, tapi kan perlu disuap juga ya biar kenyang ya. Nah, seperti itu juga dengan ilmu ya teman-teman semua. Oke, silakan isi linknya. Dan yang penasaran besok kita akan bahas tuntas mengenai lanjutan dari ini ya dari terapi behind the scene. Nah, itu Wita udah jam 22, udah jam 10. Apalagi Papua, karena ini memang dari barat sampai ke timur ya. Di Papua udah jam 11 malam ya, teman-teman. Jadi kita kasihan teman-teman kalau kita lanjutkan terus teman-teman yang di Papua udah jam 11 malam ya. Oke, teman-teman semua. Baik, saya akhiri dulu Zoom malam malam ini ya. Dan saya serahkan kembali ke mana-mana nih. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya serahkan kembali ke moderator, ke MC kita Uni Salmiwati. Silahkan Uni. Kak Uni, belum kebuka. Suara Uni nggak ada, mungkin bisa dibuka dulu. Bisa dibuka dulu. Kalau Gimana? Udah kedengaran? oke, silakan Uni. Ya, ke depan dikit ya. Tadi pakai apa? Pakai headset. Baiklah, terima kasih buat Uni Erna, Mbak Dia sebagai pemateri, dan Ibu Kuswartiningsih sebagai pengisi testimoni. Alhamdulillah, ibu-ibu kita yang luar biasa pada malam hari ini, dari awalnya yang mempunyai luka batin yang dibilang nggak dalam-dalam gitu, tetapi mereka bisa lepas dari luka batin tersebut. Nah, untuk besok, masih penasaran kan? Untuk besok, silakan isi absen. Saya ingat kembali, tadi udah diingatkan oleh Uni Erna, saya ingatkan kembali, dan setelah mengisi, maka besok akan dapat link Zoom-nya. Nah, itulah acara kita pada malam hari ini. Apabila ada salah, itu adalah murni dari kesalahan kami, dan kepada Allah mohon ampunan. Terima kasih buat ibu-ibu semua yang telah antusias sampai acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, ada videonya, Teh.